Halo, jumpa lagi di channel Kurnia Wonderful. Dan saat ini kita berada di Jalan Raya Magelang, Jogja. Dan posisi candinya ini berada di tengah sawah ya. Ini sekarang kita belok ke kiri dan ikutin terus aja petunjuk dari Google Maps ya. Kurnia Wonderful nanti taruh link Google Maps-nya di deskripsi ya. Di video kali ini Kurnia Wonderful akan mengunjungi candi di Muntilan ya, Candi Ngawen. Jadi candi ini terletak di tengah-tengah sawah dan juga dekat dengan pemukiman warga ya. Jadi seperti apa Candi Ngawen dan bagaimana ceritanya dan bagaimana serunya di Candi Ngawen, ikutin terus channelnya Kurnia Wonderful. Buat teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya sekarang juga, nyalakan loncengnya jika ada video-video terbaru dari Kurnia Wonderful, teman-teman tidak tertinggal. Halo guys, jumpa lagi di channel Kurnia Wonderful. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, klik tombol subscribe ya channel Kurnia Wonderful. Kali ini Kurnia Wonderful lagi ada di Candi Ngawen ya. Dan
Kali ini kita mau coba mengulik ya Candi Ngawen ini buat apa dan dibuat tahun berapa dan fungsinya sebagai apa. Nah, nanti kita masuk dari sebelah pintu sana ya. Oke, kita masuk aja dari depan situ. Sekarang kita ada di Candi Ngawen ya. Candi Ngawen itu letaknya ada di Magelang ya. Alamat lengkapnya nanti saya tulis di deskripsi ya. Sebelah kiri itu candinya. Jadi udah direka ulang ya. Dan ini masih ada batu-batunya ya, yang berserakan yang belum dipasang di situ. Bentuk candinya sepertinya ini ada beberapa bangunan ya, bangunan yang di situ yang belum terkonstruksi. Terus di sini juga ada bangunan, dan di sini bangunan yang masih terlihat utuh ya, dan di situ juga ada bangunan yang sudah hancur. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya. Dari ujung sana 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, dan ini yang masih utuh teman-teman. Nah seperti ini ya bentuk candinya. Nah seperti biasa kalau di pintu masuk itu ada Batara Kala ya. Jadi kita sekarang naik ya, ada dupa. Nah, ini di dalamnya itu ada patung ya, dan ada itu juga tuh. Jadi udah direnovasi ya, di temboknya itu tembok bikinan ya, zaman modern. Nah itu patung itu kepalanya udah nggak ada, kayak dipenggal gitu ya. Jika kita lihat ke atas ya, ada beberapa relief pada sisi candi yang masih tampak cukup jelas. Di atas itu diantaranya adalah ukiran Kinara-Kinari dan Kala-Makara. Posisi hiasan Kinara-Kinari yang mengapit Kalpataru ya. Jadi Kinara-Kinari itu adalah menggambarkan makhluk kahyangan yang berwujud setengah manusia dan setengah burung. Sementara itu Kalpataru adalah merupakan pohon kahyangan yang hidup sepanjang masa di tempat yang menggantungkan segala asa ya. Pohon ini digambarkan memiliki dahan-dahan yang diartikan sebagai untaian perhiasan yang indah sehingga dijaga makhluk-makhluk kahyangan seperti Kinara-Kinari. Yang menjadi perhatian saya pada dinding-dinding Candi Ngawen ini terdapat relief hewan gajah yang menggambarkan wahana aksobia. Simbol gajah ini menggambarkan kekuatan dan mental. Dalam Buddhisme terdapat 2 jenis gajah, yaitu gajah abu-abu dan gajah putih. Gajah abu-abu menyimbolkan mental yang belum terlatih, sedangkan gajah putih menyimbolkan gajah yang sudah terlatih. Salah satu keunikan lainnya dari Candi Ngawen ini adalah pada seni arsitekturnya. Ditemukan arca singa yang menompang 4 sisi bangunan candi yang berhasil direkonstruksi. Bangunan arca singa ini menyerupai lambang singa pada negara Singapura dan berfungsi untuk mengaliri air hujan yang keluar lewat mulut arca. Jadi di mulut arca ini akan mengeluarkan air ya pada saat itu, pada saat candi ini masih berfungsi. Arca singa dalam posisi ereksi semacam ini tergolong sulit ditemukan pada bangunan-bangunan candi di Jawa lainnya ya. Namun arca model ini dapat kita temukan di beberapa kuil di wilayah Mathura, India. Dan yang sampai sekarang belum kita ketahui adalah dari bentuk arca singa yang mirip dengan gaya Singapura ini. Dan ini masih misterius ya. Candi Ngawen berlatar belakang beragama Buddha dan dibangun oleh penguasa kerajaan Mataram kuno dari Wangsa Sailendra pada abad ke-8, dan masa itu adalah masa peralihan antara Buddha dan Hindu. Maka tidak heran jika bangunan Candi Ngawen ini perpaduan antara keduanya ya. Sesuai dengan coraknya, candi ini berfungsi sebagai tempat beribadah umat Buddha
Bentuk bangunannya nyaris mirip dengan bangunan candi Hindu. Hal ini disebabkan bangunan candi yang meruncing. Tetapi apabila diamati secara seksama, candi ini memiliki stupa dan teras yang berundak-undak yang menjadi simbol dari candi-candi agama Buddha. Jika melihat dari struktur candi, maka kita akan melihat relung-relung di antara candi-candi ya, dan ini menandakan candi beraliran Hindu. Seperti kita ketahui, relung-relung tersebut biasanya terdapat arca Siwa, Durga maupun Ganesha ya. Pada zaman Hindia Belanda, Van Erp ya, seorang yang berkebangsaan Belanda yang memulainya ekskavasi pada tahun 1920 dengan cara mengeringkan lahan sawah tempat penemuan pertama kali Candi Ngawen ini ya. Dan sekarang sekeliling candi ini terdapat hamparan sawah yang menawarkan keindahan tersendiri. Mulai saat ini marilah kita lestarikan budaya bangsa kita ya. Salah satunya candi ini peninggalan dari leluhur kita. Orang yang tidak mengetahui sejarah, asal-usul dan budaya masa lalunya akan seperti pohon tanpa akar.